Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Olahraga itu merupakan hal yang penting sebetulnya bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Olahraga juga banyak banget manfaatnya, bukan hanya untuk bisa menurunkan berat badan. Salah satunya juga untuk bisa membantu suksesnya program diet yang sedang kamu jalankan. Tapi nih banyak juga yang malas untuk melakukan yang namanya olahraga. Nah, di video kali ini aku akan share tips gimana caranya ya agar kamu tuh nggak males sama yang namanya olahraga. Karena ini juga berhasil banget aku terapkan dalam kehidupan aku nih ketika aku mulai malas untuk yang namanya berolahraga. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Sebetulnya cara ampuh untuk mengatasi malas berolahraga itu adalah dengan dijadikannya sebagai kebiasaan. Tapi gimana sih caranya untuk bisa menjadikan olahraga itu menjadi kebiasaan? Nah, ini dia cara dan tipsnya untuk mengatasi rasa malas berolahraga. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan yang masuk akal. Ketika kamu nih malas berolahraga atau ingin lebih rajin lagi berolahraga, berarti kamu harus memiliki yang namanya tujuan. Tapi nih tujuan itu juga harus yang masuk akal atau yang harus sesuai dengan logika ya, jangan yang terlalu muluk. Karena jika kamu memiliki tujuan yang terlalu muluk nih, itu akan menghambat kamu untuk bisa konsisten dalam berolahraga, untuk bisa makin rajin lagi berolahraga. Misalnya nih, untuk tujuan yang benar-benar muluk gitu ya, misalnya kamu ingin berolahraga karena ingin bisa menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo selama 1 bulan. What? Nah, itu muluk enggak sih? Menurut aku itu terlalu muluk dan terlalu berat gitu ya, terlalu tidak masuk akal. Kamu nantinya baru juga olahraga sehari, 2 hari, atau misalnya seminggu nih dengan durasi waktu berjam-jam. Nah, itu akan bikin kamu capek, akan bikin kamu lelah, dan itu yang bikin kamu jadi malas lagi untuk berolahraga karena aduh capek, dan target itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Kamu pengennya 10 kilo itu dalam 1 bulan, berarti kan 1 minggunya itu harusnya turun bisa sampai 3 kiloan ya kan. Tapi itu benar-benar tidak, menurut aku sih tidak masuk akal banget gitu ya, karena itu akan bikin kamu drop, akan bikin kamu capek, dan pada akhirnya kamu akan nyerah gitu dan memutuskan untuk tidak lagi yang namanya berolahraga. Jadi mulai dari sekarang tentukanlah tujuan yang benar-benar masuk akal nih agar kamu bisa dengan konsisten melakukan yang namanya olahraga. Jangan terlalu diporsir juga gitu, jangan terlalu diporsir juga untuk satu hari itu misalnya kamu berjam-jam berolahraga yang nantinya nih tidak dapat dilakukan secara konsisten. Jadi mulai dari sekarang tentukan tujuan yang benar-benar masuk akal dan benar-benar bikin kamu konsisten untuk yang namanya berolahraga. Jika kamu ingin menurunkan berat badan nih, berarti kamu tuh olahraga cukup misalnya 1 minggu lakukan 3-4 kali dengan misalnya durasi paling lama itu misalnya 30 menit. Nah, itu kan udah yang nggak terlalu capek juga, dan itu juga bisa kita lakukan dengan sangat konsisten. Tips yang kedua itu adalah mulailah dengan durasi yang singkat. Ketika kamu nih akan memulai yang namanya olahraga yang tadinya kamu malas gitu ya untuk berolahraga, dan akan memulai yang namanya berolahraga, mulailah dengan durasi yang singkat dulu. Jangan langsung durasi yang banyak gitu ya, yang berjam-jam. Nah, itu akan membuat kamu kapok dan akan membuat tubuh kamu lelah, letih, dan pada akhirnya pada hari berikutnya kamu malas lagi untuk melakukan yang namanya olahraga. Apalagi ketika kamu baru nih mau memulai yang namanya olahraga, pasti setelah olahraga itu merasakan badan yang sakit. Nah, ketika kamu memulai dengan durasi yang sangat panjang ya, itu akan membuat rasa makin sakit, makin lelah di dalam tubuh kamu. Jadi mulailah dengan durasi yang singkat terlebih dahulu. Setelah kamu nih mulai terbiasa dengan durasi yang singkat nih, misalnya nih kamu akan memulai olahraga dengan awal itu kamu akan memulai durasi dengan waktu workout kamu gitu ya. Kamu mau memulai yang namanya olahraga dengan waktu misalnya 7 menit. Nah, ketika kamu sudah 1 minggu nih melakukan waktu olahraga selama 7 menit dan kamu merasa oh aku sanggup nih untuk bisa melakukan yang namanya olahraga sehari itu misalnya 7 menit. Nah, kamu bisa tingkatkan lagi di minggu berikutnya misalnya menjadi 10 menit atau bisa menjadi 15 menit. Aku pun dulu seperti itu. Ketika aku akan memutuskan ya untuk mau rajin berolahraga, karena awalnya itu aku yang pertama aku pikirin tuh, wah aku harus rajin dulu nih olahraganya. Nah, yang pertama aku lakukan itu aku cari-cari olahraga yang durasinya nggak cukup panjang. Nah, pada suatu hari ya, ketika aku cari-cari di channelnya YouTube gitu ya, aku menemukan olahraga dengan durasi 5 menit, ya kemudian 10 menit. Nah, seperti itu. Jadi aku tuh awal tuh nggak langsung 30 menit. Nah, tidak seperti itu. Tapi aku
melakukannya dengan durasi yang singkat dulu. Jadi biar terbiasa dulu nih si badan nih, biar apa ya namanya, beradaptasi dulu nih, biar merasakan enaknya dulu nih olahraga. Nah baru ditingkatkan di menit berikutnya. Dan kamu juga nggak harus berolahraga yang berat-berat dulu, bisa dimulai dengan jalan santai, dengan lari-lari kecil, atau dengan bersepeda. Nah jadi kamu harus mulai membiasakan dulu dengan yang hal terkecil terlebih dahulu, baru nanti kamu ditingkatkan lagi di minggu berikutnya setelah kamu merasa, oh aku sanggup nih, badan aku tuh sanggup nih, aku mau lagi nih berolahraga. Nah seperti itu. Jadi ketika kamu mau memulai yang namanya olahraga, biar kamu bisa konsisten nih, mulailah dengan durasi yang singkat terlebih dahulu. Tips yang ketiga itu adalah pilihlah olahraga yang kamu senangi ya. Jadi untuk memulai kamu berolahraga, pilihlah jenis olahraga yang kamu senangi, yang kamu minati, jangan ikut-ikutan orang. Jadi ngelihat nih misalnya, oh si itu tuh bisa langsing karena olahraganya ini. Nah ketika kamu tidak sanggup, maksudnya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nah nanti kamu jatuhnya jadi malas lagi ya, jadi kapok lagi untuk melakukan yang namanya olahraga. Jadi mulailah dengan kamu pilih olahraga yang kamu senangi. Misalnya nih kamu senang bersepeda, lakukanlah. Ya kamu senang untuk aerobik ya, jumba gitu, lakukanlah gitu ya. Kamu senang nge-gym aja nih, lakukanlah ya. Kamu hanya senang, aku senangnya jalan santai aja deh sambil jalan-jalan lirik kiri kanan, boleh lakukanlah, asalkan kamu mau memulai yang namanya berolahraga. Seperti tadi ya, ketika kamu mulai terbiasa nih, pasti kamu ingin melakukan hal-hal yang baru biar kamu nggak bosan. Nah jadi yang pertama, lakukanlah jenis olahraga yang kamu senangi, yang kamu sukai. Baru setelah kamu mulai bosen gitu ya untuk melakukan olahraga itu, pasti kamu akan mau mencoba olahraga baru. Nah jadi dibiasakan dulu untuk melakukan hal atau jenis olahraga yang kamu senangi. Tips yang keempat itu adalah fokuslah dengan diri sendiri. Terkadang memang suka timbul ya rasa iri melihat seseorang lebih cepat turun berat badannya, baru juga beberapa minggu misalnya kok udah kelihatan langsing ya, kok udah kelihatan turun banyak ya berat badannya, padahal itu hanya akan membuat kamu namanya malas untuk berolahraga, untuk kamu tidak fokus lagi pada diri kamu sendiri. Jadi mulailah dengan kamu fokus dulu pada diri sendiri, lakukanlah dulu hal yang baik untuk diri kamu gitu ya. Jangan kamu melihat orang lain lebih cepat, lebih gampang turun berat badannya, karena kondisi tubuh seseorang juga akan berbeda ya. Maka kamu harus fokus aja dulu sama diri sendiri, balik lagi sama tujuan kamu, motivasi kamu apa ya. Seperti tadi poin yang pertama, jadi kamu tuh jangan balik lagi ya ke poin yang pertama, kamu jangan terlalu muluk juga gitu ya. Ketika melihat seseorang lebih cepat turun berat badannya, maka itu akan bisa bikin kamu jadi malas untuk berolahraga, jadi tidak konsisten lagi. Jadi yang tadinya lagi semangat nih berolahraga, tiba-tiba kamu terlalu fokus sama orang lain gitu ya, terlalu fokus melihat perubahan orang lain, alhasil kamu nggak akan lagi yang namanya olahraga, percuma, karena nggak bisa gitu kayak seseorang yang kamu perhatikan itu. Nah seperti itu. Jadi mulailah fokus pada diri sendiri ya. Ketika kamu fokus dan berjuang ya untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan mendapatkan hasil yang akan kamu inginkan ya. Seperti pepatah dulu gitu ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar nggak sih? Jadi mulailah dengan kamu fokus pada diri sendiri. Jangan hiraukan orang lain, jangan hiraukan perkataan orang lain. Fokuslah sama diri kamu sendiri. Oke, tips yang kelima itu adalah tidak apa-apa jika sesekali kamu bolos berolahraga ya. Jika misalnya ada kondisi yang dimana kamu nih udah bikin jadwal nih untuk melakukan olahraga pada hari ini misalnya, kemudian pada suatu kondisi ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk kamu berolahraga, nah itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Kamu bisa menggantinya pada esok harinya atau pada hari berikutnya lagi. Jadi jadwal olahraga kamu tuh diusahakan dibuat sefleksibel mungkin. Jadi jangan kamu merasa bersalah gitu ya pada hari tersebut tidak bisa melakukan olahraga, yang pada hasilnya pada hari berikutnya kamu dijadikan alasan nih, aduh hari kemarin juga aku nggak bisa olahraga nih. Jadi berkepanjangan gitu. Jadi rasa bersalah kamu itu jangan dijadikan kamu untuk tidak lagi yang namanya berolahraga. Jadi enjoy aja, bikin jadwal olahraga kamu itu sefleksibel mungkin ya, yang biar kamu tuh enak menjalani olahraga tersebut ya. Jadi biar kamu tuh tidak malas lagi untuk berolahraga ya. Jadi jangan terlalu memaksakan juga ya.
Waktunya juga sama, jadi jangan kamu terlalu memaksakan kamu harus bisa olahraga misalnya di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari. Nah, jadi bikin fleksibel, se-fleksibel mungkin waktu kamu untuk berolahraga. Aku juga udah bikin nih videonya ya, yang ini boleh kamu tonton setelah kamu nonton video aku yang satu ini ya, yang ini. Jadi setelah kamu nonton video aku yang ini, kamu boleh tonton video aku yang ini. Jadi bikin olahraga, waktu olahraga kamu itu se-fleksibel mungkin. Tips yang keenam itu adalah jadikanlah olahraga sebagai rutinitas kamu sehari-hari, seperti makan, tidur, atau kamu pergi bekerja ya. Jadi jadikanlah olahraga itu sebagai rutinitas. Jadi bukan beban lagi gitu ya untuk kamu bisa melakukan yang namanya olahraga. Ketika kamu menjadikan itu sebagai rutinitas keseharian kamu, maka kamu akan merasa nyaman gitu, merasa aduh kayaknya ada yang kurang nih kalau misalnya aku tidak melakukan yang namanya olahraga. Nah, seperti itu ya. Jadi jadikanlah salah satu rutinitas dalam kehidupan kamu sehari-hari olahraga kamu itu, agar kamu tidak dijadikan beban, tapi kamu melakukannya dengan sangat enak, dengan sangat enjoy ketika kamu sama seperti kamu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Jadi jadikanlah rutinitas olahraga sebagai keseharian kamu agar kamu merasa nyaman dan enjoy ketika kamu melakukan olahraga di setiap harinya. Tips yang terakhir yang ketujuh itu adalah selalu catat progres yang telah kamu dapatkan atau yang telah kamu hasilkan ya. Ketika kamu sudah rajin berolahraga, kemudian ada progres nih dalam tubuh kamu, selalu catat atau selalu abadikan misalnya dengan foto ya, foto kamu before after kamu. Nah, agar apa? Agar kamu selalu semangat untuk bisa melakukan yang namanya olahraga lagi ya. Ketika kamu sudah tahu nih progres yang kamu dapatkan nih setelah kamu misalnya 1 bulan rutin berolahraga, inilah hasil yang telah kamu dapatkan. Kamu catat atau kamu abadikan momen-momen tersebut. Nah, itu akan membuat kamu merasa lebih semangat lagi untuk berolahraga. Jadi catatlah atau dokumentasikanlah progres yang telah kamu dapatkan setelah kamu melakukan rutin berolahraga, agar kamu bisa makin semangat lagi, bisa meningkatkan lagi ya kualitas olahraga kamu ya. Kamu bisa meningkatkan level-level berikutnya lagi ketika kamu akan berolahraga. Jadi catatlah progres yang kamu telah dapatkan selama kamu melakukan yang namanya olahraga. Mungkin cukup sekian saja videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa makin semangat lagi kamu berolahraganya ya. Hal yang paling penting yang harus kamu ingat, jangan dijadikan olahraga itu sebagai beban buat hidup kamu. Jadikanlah itu sebagai rutinitas keseharian kamu, seperti kamu makan, minum, bekerja, atau tidur, ataupun yang lainnya ya. Jadi jangan dijadikan beban, jadikanlah itu sebagai rutinitas yang bisa bikin kamu menjadi hidup lebih sehat. Dan bonusnya, kamu bisa yang namanya menurunkan berat badan. Mungkin cukup sekian saja videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa bikin tambah lagi semangat kamu yang untuk bisa hidup sehat, bisa menurunkan berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.